Dalam setiap olahan makanan, bahan seringkali memang menjadi komponen utama yang akan mempengaruhi cita rasa serta karakter pada olahan makanan yang dibuat. Tidak jarang eksplorasi bahan dasar olahan pun dilakukan sebagai upaya menambah variasi. Bagi masyarakat Lombok, buah jot atau di beberapa wilayah di Indonesia juga dikenal dengan istilah buah jamblang serta buah juwet ini seringkali hanya dikonsumsi langsung buahnya yang sudah matang. Namun dari keluarga Myrtaceae atau suku jambu-jambuan ini dapat ditemui baik dibudidayakan maupun tumbuh liar di wilayah Asia tropis dan Australia. Penyebaran pohon jamblang ini mulai dari Himalaya, India, Sri Lanka, Malaysia, dan Australia. Di Indonesia sendiri, tanaman yang sebenarnya bisa tumbuh sampai pada ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut ini biasa dijumpai tumbuh liar di hutan atau pekarangan di dataran rendah hingga ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Petualanganku kali ini akan mencoba berkreasi bersama warga lokal di wilayah Lombok dengan bahan lokal yang ada untuk diolah menjadi bahan dasar jajanan tradisional di sini, yaitu kue dari buah jot ini. Hati bang, licin bang. Yo, pelan-pelan. Sebelum diolah menjadi bahan jajanan atau makanan, buah juwet tentunya harus melewati beberapa tahapan agar aman untuk dikonsumsi serta mudah dicampurkan dengan bahan lainnya. Salah satunya dengan dicuci terlebih dahulu supaya bersih dari sisa kotoran dan juga binatang seperti serangga atau ulat yang terkadang melekat pada buah yang secara tampilan hampir mirip dengan buah anggur ini. Meski buah yang bercita rasa manis asam ini biasa dimakan segar, namun di beberapa daerah di Indonesia juga sering dijadikan sebagai bahan olahan seperti manisan atau diperas air sarinya sebagai bahan minuman, sari buah, dan juga jeli. Sebelum diolah, buah juwet dipisahkan dari biji kerasnya terlebih dahulu dengan cara digoncang di dalam dua wadah tertutup atau mangkuk yang ditangkupkan seperti ini. Selain mempermudah pemisahan daging buah yang lunak dengan biji, proses pemisahan biji dengan cara ini sengaja dilakukan agar tangan tidak terlalu kotor karena noda getah buah juwet. Pemanfaatan buah juwet memang seringkali hanya sebatas pada olahan manisan maupun sebagai selai atau jeli. Sebenarnya, buah yang berdasarkan penelitian memiliki cukup banyak khasiat untuk pengobatan bagi tubuh ini dapat diaplikasikan ke berbagai macam olahan makanan atau jajanan. Kali ini, aku bersama warga di sini mengolah buah juwet menjadi bahan jajan tradisional jenis kue basah khas Lombok, yaitu doko-doko. Doko-doko adalah kue basah atau jajanan yang terdiri dari dua macam komponen olahan bahan, yaitu bahan adonan dan juga bahan isian. Sementara aku mengolah buah juwet menjadi selai, Ibu Sumiati menyiapkan adonan jajanan. Doko-doko sebenarnya merupakan jajanan tradisional yang bahan adonannya hasil percampuran tepung ketan dan santan dengan isian dari kelapa parut yang dicampur dengan gula atau biasa dikenal dengan unti. Namun kali ini, Ibu Sumiati menambahkan buah juwet sebagai campuran adonannya. Proses pembuatan kue basah yang di Pulau Jawa biasa dikenal dengan istilah kue bugis ini cukuplah sederhana dan singkat, di mana semua bahan dicampur menjadi satu membentuk adonan yang kalis. Setelah semua bahan tercampur, barulah adonan yang sudah padat dan kalis ini dibentuk dan diberikan isian dari selai buah juwet yang telah aku buat. Bu, selainya udah jadi nih, Bu. Tahap selanjutnya, adonan kue doko-doko atau di daerah Bugis juga dikenal dengan istilah roko-roko ini setelah dibentuk kemudian dibungkus dengan daun untuk dimatangkan dengan cara dikukus. Bu, saya kukus dulu ya. Ya.
Di Indonesia, sajian makanan yang seringkali disebut jajanan atau jenis kue basah merupakan olahan makanan yang proses pematangan adonannya seringkali dengan cara dikukus. Begitu halnya dengan jajan duku-duku ini. Adonan kue duku-duku juwet ini pun dimatangkan dengan mengandalkan panas dari uap air agar adonannya pulen dan lebih menyatu. Sebagai sajian jajanan atau cemilan, olahan duku-duku juwet ini seolah merupakan inovasi pada jajanan tradisional khas Lombok yang cukup syarat gizi untuk dikonsumsi. Berdasarkan penelitian, buah juwet atau jamblang ini selain kaya serat, vitamin, mineral, dan juga zat antioksidan, buah dengan cita rasa manis asam dan cenderung sepat ini juga mengandung glukosida, phytoflavin, serta antrisigen, di mana kedua zat ini membantu mengurangi kerapuan pembuluh darah kapiler pada penderita diabetes. Buah juwet juga dipercaya memiliki kandungan zat fitosterol, yaitu sejenis zat yang mencegah kelebihan kolesterol. Jadi, tak ada salahnya bila mencoba berkreasi dengan menggunakan buah yang kini sudah hampir jarang dijumpai ini sebagai bahan dasar olahan makanan yang baik untuk dikonsumsi oleh tubuh. Di wilayah Lombok Barat, tepatnya Kecamatan Armada, merupakan satu di antara beberapa daerah di Lombok yang menjadi sentra berbagai macam hasil kebun, baik berupa palawija maupun buah-buahan seperti buah nangka ini. Desa Suranadi adalah salah satu daerah yang dikenal sebagai penghasil buah nangka yang cukup berlimpah. Di wilayah ini, buah nangka hasil panen yang telah terkumpul di pengepul biasanya selain didistribusikan ke pasaran seputaran Lombok, juga didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan para pengrajin olahan makanan. Buah nangka atau juga dikenal dengan istilah jackfruit ini, selain dikonsumsi langsung sebagai buah meja, juga sering digunakan sebagai bahan beragam olahan makanan. Buah nangka hasil panen biasanya akan mengeluarkan aroma yang khas, yaitu harum dan manis ketika sudah matang. Daging buah pun biasanya sudah mengumpul di dalam sekat, sehingga akan berbunyi nyaring ketika dipukul. Petualanganku kali ini akan ikut dalam proses produksi jajanan tradisional, namun sebelumnya aku membantu mengambil buah nangka di pengepul terlebih dahulu. Di rumah produksi milik keluarga Pak Wirun ini, buah nangka biasa diolah menjadi bahan dasar beragam olahan jajanan maupun cemilan tradisional seperti keripik maupun dodol. Sebelum diolah menjadi bahan dasar jajanan, buah nangka yang sudah matang pun dikupas dari kulit luarnya, kemudian dibuang bijinya atau biasa dikenal sebagai beton. Dari setiap bagian pada buah nangka, biasanya hanya kulit luarnya saja yang tidak dapat dikonsumsi. Sementara biji atau beton dari buah nangka ini juga dapat diolah menjadi bahan dasar makanan. Namun di wilayah desa Suranadi, biji nangka yang terkumpul biasanya hanya dibuang percuma sebagai limbah atau terkadang dimanfaatkan sebagai bibit untuk ditanam. Karenanya, di rumah produksi yang sudah beroperasi selama 2 generasi ini, mencoba untuk mengolah biji buah nangka atau yang juga dikenal dengan istilah beton untuk dimanfaatkan sebagai bahan olahan makanan atau produk turunan. Biasanya, biji beton dimatangkan terlebih dahulu dengan cara dikukus. Dengan teknik kukus ini, biji nangka atau beton selain matang, teksturnya juga akan lebih lunak karena panas uap air meresap ke dalam setiap pori-pori lapisan biji. Proses pengukusan beton hingga matang biasanya membutuhkan waktu sekitar 40 menit agar teksturnya matang sempurna dan lunak, sehingga mudah untuk diolah nantinya. Di berbagai daerah, biji buah nangka yang sudah dimatangkan, baik secara direbus maupun dikukus, biasanya bisa langsung dikonsumsi atau diolah menjadi bahan jajanan, maupun dijadikan bahan masakan sebagai lauk pendamping nasi. Namun kali ini, beton tidak langsung dimakan, melainkan diolah menjadi bahan tepung terlebih dahulu.
Sebelum menuju proses penepungan, beton yang sudah matang sebagai tahap awalnya harus dihancurkan terlebih dahulu dengan cara diserut. Ya, taruh di sini dulu. Ini bawa sekalian di oven. Selanjutnya, beton nangka yang sudah hancur pun dikeringkan dengan dimasukkan ke dalam oven sekitar 50 menit hingga biji nangka benar-benar kering. Proses penepungan biji nangka ini tengah dikembangkan Pak Wirun guna memanfaatkan limbah dari buah nangka, bahan dasar produk dodol buatannya. Biji nangka atau beton yang sudah kering sempurna selanjutnya pun dihancurkan dengan ditumbuk sampai halus hingga menjadi butiran tepung. Kali ini, di rumah produksi yang bernama Hikmah Mandiri ini mempersiapkan tepung beton untuk diolah menjadi bahan dasar jajanan tradisional, yaitu Nagasari. Nagasari sebenarnya merupakan kue tradisional yang berbahan dasar utamanya menggunakan tepung beras yang dicampur dengan santan. Namun kali ini, aku bersama ibu-ibu berkreasi dengan isian buah nangka serta menggunakan adonan perpaduan dari tepung biji nangka atau beton dan santan kelapa sebagai bahan dasarnya. Jajanan yang memiliki cita rasa manis gurih ini diaduk dengan santan dan ditambahkan gula hingga membentuk adonan yang menyatu dan kalis. Selanjutnya, dibungkus dengan daun pisang untuk kemudian dimatangkan. Tahap terakhir dalam pembuatan jajanan tradisional berjenis kue basah ini yaitu proses mematangkan adonan. Campuran bahan adonan yang telah dibungkus dan diolah tadi dipantangkan dengan cara dikukus sekitar 15 menit. Bila daun pisang telah layu dan berubah warna, itu tandanya adonan Nagasari nangka ini telah matang sempurna. Cita rasa dari olahan kue Nagasari nangka ini selain nikmat juga cukup mengenyangkan. Berdasarkan penelitian, biji nangka selain kaya akan kandungan karbohidrat juga mengandung protein, kalsium, serta zat besi, sehingga cukup aman dikonsumsi sebagai salah satu asupan kalori. Olahan tepung biji nangka ini adalah salah satu bentuk upaya dalam meningkatkan nilai ekonomi limbah dari buah nangka di wilayah Suranadi. Selain dapat dikonsumsi sebagai bahan makanan, biji buah nangka ini juga dapat dijadikan produk olahan turunan, salah satunya tepung biji nangka ini.